Ini saya di warung kopi ya, di daerah Depris, Kota Bogor, tepatnya di Jembatan Merah. Ketemu bapak tua nih lagi apa? Ya jajan lah, gorengan ya. Saya ngobrol-ngobrol dengan bapak tua nih, mau ngobrol-ngobrol. Ini tadi namanya siapa Pak? Nama bapak siapa? Bina sama Karmu. Hah? Sama Ambo. Ambo. Nama di KTP bapak apa? Siapa? Karmu. Karbo. Usianya bapak sekarang berapa tahun? 75. 75 tahun. Nah, bapak pekerjaannya sekarang sebagai apa? Pekerjaannya tukang sapu. Di mana tuh tukang sapu? Di Mantarena. Di daerah Mantarena. Di kampung atau di ini di apa? Ini Berarti di rumah-rumah ya? iya. Oh gitu. Itu berapa luasnya itu nyapu itu? Ya. Luasnya berapa itu? Luas dari pekerjaan bapak itu luasnya berapa? Atau mungkin ada berapa RT di situ? 7 RT. Jadi bapak setiap hari nyapu. Setiap hari nggak ada libur. Kamu yang sakit. Kalau sakit libur. Nah bapak berarti kerja di situ udah berapa tahun tadi? 2010. 2010, sekarang 2022, udah 11 tahun lebih ya. Nah, bapak memang sebelumnya kerja di situ. Sebelum di kerja tukang sapu, kerja tukang apa? Kerja di pabrik es. Berapa tahun di pabrik es? 20. Ya? 20 tahun. Bapak di pabrik es berhenti atau memang mungkin udah bosan apa di sana? Kenapa itu dari pabrik es keluar? Keluar tuh. Namun tak ada 2.000. Namun tak ada 2.000. Itu pasihan. Oh, pinjam uang 2.000 nggak dikasih. Oh. Kecil kan 2.000 kecil, masa minjemnya ke siapa? Kak nyonya pabrik. Oh gitu. Bener, masa nggak dikasih 2.000? Itu pasihan. Oh gitu. Mungkin lagi ini kali Pak, atau aturan kali ya di itu kerja. Jadi bapak keluar dari situ. Nah setelah keluar bapak dapat pekerjaan nih sekarang tukang sapu sudah 11 tahun. Yang lain aja. Enggak, dapat dari siapa itu? Apanya? Bekerja di Mantarena itu dapat dari siapa bapak pekerjaan itu? Jadi tukang sapu. Dari RT 1. Oh gitu. Dipanggil kamu. Itu ketemu di mana itu sama Pak RT? Di Payun. Oh di depan sini di Jembatan Merah. Jadi banyak nawarin ke bapak kerja. Ada boleh di dia. Di depan ini biar tadinya di Jembatan Merah. Terus pindah ke membantu. Nah bapak sekarang keseharian kan pasti bapak ada istirahatnya ya. Tidur apa? Bapak tidur di mana ngontrak? Itu kontrak. Jadi hah? Oh tidur di Pasar Depris. Jadi nggak punya rumah bapak di sini kerja. Jadi memanfaatkan fasilitas yang ada di sini di pasar ya. Oh gitu. Bapak memang tinggalnya di mana? Aslinya bapak dari mana? Dari Purwodadi aslinya. Oh Purwodadi, Jawa ya. Dari Sunda. Sunda di Purwodadi. Masih provinsi. Terus Atas itu. sekarang tinggal bapak di mana? Aslinya di mana? Maksudnya kan di Bogor tuh. Di Bogor itu tinggalnya di mana Bogor? Sebelum bapak kerja di sini di di tukang sapu. Kerja di tukang sapu di Cibatok. Oh, bapak aslinya dari Cibatok, Kabupaten Bogor ya. Berarti aslinya di sana. Gitu. Nah, bapak kan punya istri. KTP mana ini? Bapak punya istri Di Cibatok. di Cibatok. Punya anak? Enggak. Nggak punya anak. Terus oh gitu. Bapak nih kalau pulang ke Cibatok berapa hari sekali pulangnya? Enggak tentu. Nggak tentu. Gimana maunya aja. Oh gimana maunya. Nah berarti kan bapak punya istri tadi. Kan bapak harus ngasih nafkah ke istri, gimana itu?
caranya? Dianya nyamperin sini. Oh, istri Bapak nyamperin ke sini. Kenapa Bapak nggak pulang gitu? Nggak kangen kampung halaman gitu kan? Bapak mungkin nengok ada saudara di sana, rindu sama istri. Enggak pernah. Oh, jadi istrinya ke sini. Ya. Berarti kalau Bapak ngasih nafkah, istri Bapak datang ke sini. Itu ya. Bapak penghasilan berapa sehari? Penghasilan tuh bulanan atau harian atau mingguan? Bulanan. Bulanan. Dapat berapa sebulan? 1 juta. 1 juta. Ah, itu cukup nggak buat Bapak? 1 juta. Nggak cukup. Nggak cukup. Ada yang naik motor ya bohongan. Oh gitu. Berarti Bapak artinya, tapi alhamdulillah ya dengan 1 juta itu Bapak bisa hidup ya. Artinya kan Bapak tadi nggak ini ya, nggak apa sih namanya, nggak ngontrak, nggak apa, cukup ya. Tapi layak nggak Bapak itu? Kan Bapak udah tua ya, umur berapa tadi? 75. Ya seharusnya Bapak harus hidup sehat ya, harus ada yang ngerawat Bapak gitu. Jadi berarti Bapak nggak ada yang ngerawat ya? Anak Bapak punya nggak anak? Bener nggak punya anak? Oh gitu. Ini ngikutin. Berarti sebatang kara Bapak, tapi saudara masih ada? Ada sih Tahu profesi Bapak sekarang sebagai tukang sapu. jadi tukang sapu. Hmm. Di pabrik. Suka nengok nggak saudara ke sini? Kadang-kadang kali-kali pengen ketemu. Nah Bapak nih kan kerja itu tidak selamanya sehat ya Bapak ya, usia 75. Sekarang Bapak pernah sakit kan? Yang ngerawat siapa? Ya sendiri aja. Oh Bapak sendiri. Ya. Misalkan kan harus diobati. Kalau Bapak misalkan pegel-pegel apa, mungkin perlu dipijit, nggak ada yang ngerawat. Bapak sendiri. Jadi tapi tahu nggak kalau Bapak komunikasi dengan istri misalkan gimana caranya itu? Kalau tujuan. Hah? Kalau tujuan. Komunikasi Bapak misalkan ingin ketemu istri lewat apa? HP apa? Datang sendiri. Oh aja. dia datang sendiri. Berapa hari sekali datangnya? Sebulan. Kadang-kadang 3 hari sekali. Istri ke 3 hari sekali ke sini. Oh kenapa? Datang mau apa itu? Minta uang. Oh gitu. Tapi Bapak kasih ya? Bapak kasih tapi ya? Kewajiban ya Pak ya. Nah, Bapak kan sekarang udah tua ya, seharusnya memang udah Bapak tuh istirahat, ada yang ngerawat. Nah harapan Bapak apa sih? Harapan Bapak capek nggak kerja? Itu sih capek. Kalau udah beres baru berasa capek. Kalau masih kerja mah lain. Nah harapan Bapak apa? Bapak punya harapan nggak? Maksudnya ingin ini, ingin itu, misalkan udah capek kerja apa? Ingin ada yang memperhatikan. Memperhatikan soal kerja. Iya, Bapak misalkan apa namanya butuh perhatian atau dari siapa gitu yang bantu Bapak. Terus kalau nyuci baju, kemudian apa ya mungkin harus baju itu harus disetrika atau apa gitu kan? Atau masak Bapak nggak masak? Nah, Jadi semuanya sendiri. beli aja. Kalau makan berarti Bapak beli instan ya di sini ya di Pasar Depris ya daerah Jembatan Merah. Bapak ada nggak sih pengen apa sih ke depannya, pengen apa? Apa Bapak harus kerja terus selamanya begini? Pengen apa Bapak? Yang belum ditentuin. Oh gitu, jalani aja hidup ya. Ya. Jalani hidup ya. Tadi dengan Pak siapa Pak? Ya, di sini tuh 9 tahun. Di sini 9 tahun. 9 tahun lagi. 9 tahunan. Berarti selama 9 tahun tadi Bapak tidur di Tahu kerja di Depris. Kerja di mana tahu? Iya, maksudnya tadi Bapak kan tidur di Depris kan di warung-warung itu ya. Ya. Sama siapa itu tidurnya? Ya. Sama siapa tidurnya? Anak-anak aja. Oh, anak-anak itu yang memang mereka apa namanya? Yang mungkin yang tidak tidak sanggup untuk nyari kontrakan ya Pak ya.
termasuk bapak, mungkin bapak bisa aja ngontrak ya, tapi untuk sehari-hari nggak ada ya. Buat bayarnya nggak ada. Itu berarti bapak, nah bapak berarti punya harapan ya. Maksudnya gimana itu? Ingin bapak hidup layak ya di hari tua ya. Alhamdulillah Pak. Tadi nama siapa? Namanya Pak siapa? Aslinya Nama bapak aslinya? Karmo. Karmo. Ya. Karmo. Nah, ini Pak Karmo ini sudah seharusnya hidupnya sudah layak ya, artinya sudah memang kesehatannya harus diperhatikan, makannya, tidurnya, tempatnya layak. Ternyata di usia 75 tahun ini istilahnya masih hidupnya nggak tertib ya. Beliau ini sebagai tukang sapu, sebelumnya menjadi tukang kerja di pabrik es ya. Jadi dengan terpaksa jadi tukang sapu. Alhamdulillah wa syukurillah nih usia 75 tahun masih sehat. Ya saya sering ketemu di sini, saya sering ngopi di sini, sering ketemu. Jadi saya ini juga ya, mudah-mudahan ya ini buat viewer, teman-teman atau yang lainnya yang sempat mampir di channel saya ini sepertinya butuh perhatian khusus ya Pak. Mungkin ada Pak amo-amo lain ya selain ini, artinya ya bagaimana kita peduli terhadap orang yang anggaplah ini orang tua kita. Jadi saya langsung interest ya, kok usia 75 tahun lihat cara berpakaiannya kayak begini ya, ini kan memang harus mungkin Pak Amo sendiri nggak masalah gitu loh, tapi kita sebagai orang yang sehat, orang yang mungkin secara ekonomi berkecukupan ya, mungkin kita perlu peduli ya, jangan sampai di orang-orang seperti ini terbiarkan begitu. Apa yang bisa kita bantu, mudah-mudahan Pak Amo ini nanti kedepannya mungkin bisa hidup layak Pak ya, menikmati usia Bapak ya. Pesan Bapak apa? Ada yang pesan nggak? Buat gimana? Bapak punya pesan? Ya, misalkan Bapak ingin apa gitu? Pengen kerja yang lain. Ya? Kerja yang lain. Oh, Bapak ingin kerja yang layak. Bapak udah 75 loh. Bapak masih ingin kerja. Ya, Bapak nggak apa-apa. Ini motivasi Bapak, motivasi buat mereka juga Pak. Yang banyak kan anak-anak muda, banyak yang usia-usia yang masih produktif, dia malas kerja. Ya, saya lihat Bapak ini udah 75 tahun masih mau bekerja, masih mau istilahnya memanfaatkan waktunya dengan hal-hal positif. Jadi Bapak ingin layak kerja ya. Apalagi Pak? Apanya? Layak kerja, dapat pekerjaan yang layak ya. Mungkin Bapak hidup sehat juga ya, hidup sehat, makan yang baik gitu kan? Itu enggak Pak? Terus istirahat yang baik, Bapak punya tempat istirahat gitu ya. Ya Pak ya. Doa saya untuk Bapak, semoga Bapak sehat terus. Ya, mudah-mudahan Bapak kedepannya Bapak mendapatkan apa yang Bapak inginkan ya. Ya Pak ya, terima kasih atas waktunya ya. Nah teman-teman, tadi saya udah review ya ini mudah-mudahan ini jadi satu catatan buat kita lah, artinya introspeksi diri bahwa memang hidup itu harus selalu bergerak. Jadi kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin, tidak mengenal usia. Jadi saya terinspirasi dengan Bapak ini yang usia 75 tahun kok masih produktif, itu masih semangat kerjanya, nggak ngeluh, nggak apa gitu loh. Ini mudah-mudahan jadi motivasi buat yang lain ya. Nanti silakan dinilai ya, apakah memang harus bagaimana kita terhadap ini Bapak ini ya, atau mungkin ada bapak-bapak lain yang di luar sana, bapak-bapak, ibu-ibu lain yang memang bisa kita bantu ya, apapun bentuknya bantuan itu ya Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak atas waktunya ya Pak ya. Ya, Pak. Ya, kasih Pak. Assalamualaikum Pak.